tapi kok malam lagi, tadi siang nih. Gue datang lagi gitu kan, gue pulang masuk gitu kan, gang jalan setapak, ternyata di rumah gue banyak polisi. Dan tahu nggak bang, pada saat gue pulang itu ternyata itu udah di hari Rabu. Lo tadinya hari Sabtu malam Minggu. Buset. Kita mau cerita. Asik. Kak Re, Apa kabar Om? gila, apa kabar, sehat ya? Luar biasa. Ini Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, sorip semua udah nungguin. Wis. Iya kan? Memang yang ditunggu sebenarnya tuh harusnya ada Pafu juga. Cuman karena ada narasumber satu, tuh dia hadir di belakang. Nah, kita jadi nggak bisa rame-rame nih, Oh, ya ya kan? Nah, yang ada aja loh. yang ada aja. Nah, malam hari ini ya, Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, sorip, ceritanya ini ngagetin banget. Narasumber kita malam hari ini ada Mario. Selamat malam Mario. Selamat malam. Jadi Mario ini udah kirim email Kak ke Kimata, mau menceritakan pengalamannya dia selama dia tuh narik bajai. Betul. Keliling ibu kota. Keliling ibu kota. Luar biasa saudara-saudara. Kan? Monas dong. Jadi gitu. Jadi memang selama dia narik bajai keuntungannya berlipat ganda, ya kan? Itu dia. Enggak. Subur. Tapi bukan itu ceritanya. Jadi Mario apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sehat bang. Nah, ini gara-gara memang bisnis bajainya melesat. Iya. Akhirnya Mario mau cerita lah tentang gimana sih di balik bisnis bajainya dia ini. Luar biasa. Bukan. Jadi ceritanya Kak, ini menurut dari yang di email, terus tadi sempat ngobrol sedikit sama si Mario. Mario ini lo bayangin, dia badannya segede gini, dia lahir tahun 1903. Iya kan? 93. Oh 93, bukan 1903, bukan 1993. Tua bener, ya Allah. Udah nggak ada Lebih tua juga. dari budut Om. Iya, buset, anak budut banget ya. Nah ceritanya Kak, katanya nih dia diangkat anak sama Ratu Jin. Waduh, Betul. luar biasa. Ini edan sih menurut gua. Gua udah bilang, hah? Sampai sekarang gua bilang, iya sampai sekarang. Sampai sekarang nih. Sampai sekarang. Lu ceritain gimana? Gimana tuh cerita lengkapnya? Jadi awalnya itu di tahun 2001. Tuh 2001. umur gue umur 8 tahun bang. Jadi posisi pada saat itu kita habis sholat maghrib sama anak-anak gitu kan di dekat rumah, kita main petak umpet bocah gitu kan, main petak umpet main gitu kan. Nah posisinya itu pertama gue bagian ngumpet dulu tuh, gue menang kan, Om Pimpa gitu kan. Nah pada saat giliran gue yang jaga, terus ya udah teman-teman gue ngumpet tuh, gue nyari kan, jalan nih lari gitu kan. Nah nggak lama setelah dari pas gue lari itu ada cewek, ibu-ibu tapi cantik, Masih muda? masih muda. Itu kalau gue nggak bisa ngebayangin umurnya berapa, tapi kalau misalkan usia gue sekarang mungkin kepala 38, 37-an. Ya, tergolong muda. Tergolong muda. Dia manggil Rio, manggilnya gitu. Tahu Rio. nama lu dia? Tahu. Apa Itu dia yang gue udah bikin kenal? kagak paham. Tapi pada saat lu lihat, lu nggak kenal atau kenal? Nggak kenal sama Oh, nggak sekali. kenal, oke. Rio. Jadi dia kayak ngerukuk, sini nak, manggilnya gitu. Terus gue nyamperin dong, namanya anak kecil polos ya kan. Gue nyamperin, gue takutnya karena kan gue udah jangan orang tua gue. Kalau misalkan gue dikasih permen dibawa kabur, jangan mau. Oke, kan oke. gitu. Terus nanya gini, Rio udah makan belum? Belum gitu kan. Oh, mau nggak makan sama ibu? Manggilnya nggak tante, manggilnya ibu. Ibu. Langsung spesifik ibu ya. Manggilnya ibu gitu kan. Nah, terus kemudian pada saat dia nawarin kan mau nggak makan sama ibu, boleh, tapi harus ngomong dulu sama mama di rumah supaya nggak khawatir gitu kan, karena kan posisi gue lagi main petak umpet pada saat itu. Ya udah, terus ternyata yang ibunya ini nih yang manggil gue bang, dia ngomong nggak apa-apa, nanti biar ibu yang ngomong sama mama, bilangnya gitu. Ya udah akhirnya gue jalan tuh bang, gue jalan ngikut gitu kan. Awalnya biasa kayak jalan gang aja tuh, pinggiran rumah gitu kan biasa, tapi tiba-tiba tuh mata gue tiba-tiba kayak berasa ada kayak asap. Gue berasa kayak digelepin asap begitu kan, kayak gini loh. Kita lagi jalan ada asap kebakar, ada bakar sampah gitu kan. Iya, pandangan Paham? jadi pandangan buram gitu Iya. kan. Gak lama kemudian gue ada berasa kayak di satu tempat yang kanan kirinya itu kayak hutan. Terus gue jalan setapak-setapak, gue kayak mikir ini apaan. Kayak tadi perasaan, seingat gue pada saat gue pertama kali itu kan, kayaknya gue tadi ini deh malam terus lagi main petak umpet dekat rumah.
Gak lama jalan itu kemudian jadi kita ngelewatin belakang ternyata bang. Yang lewatin belakang itu ternyata ada satu kayak kerajaan. Kalau misalkan dibilang kayak kerajaan Jawa. Oh, ini di area deket tempat lo main tak umpet. Itu di area. Dan itu deket rumah. Deket rumah. Oke. Nah terus kemudian datang nih. Jadi kita muter. Jadi nih istilahnya ini kastilnya di sini nih. Ibarat kata kastil ya. Ini kita jalannya gini bang. Ngelewatin gini. Ini di pintu gerbangnya di depan. Oh, gitu berarti kan. lewat samping. Lewat samping Oke, ya. Lewat samping gitu kan. Nah kemudian ternyata di situ ada kayak beberapa bisa dibilang bodyguard. Mungkin sebutannya algojo ya. Algojo itu pakai dia bawa tombak, ada yang bawa pedang disarungin begini, ada yang bawa kayak bawa apa sih kayak pentungan gitu loh. Gada. Gada gitu kan. Terus pada saat kita datang ini berdua, gue digandeng bang, kayak ibu sama anak aja jalan digandeng gitu loh. Jalan masuk itu, dia langsung kayak siaga kayak langsung sikap siaga gitu loh, sikap siap gitu kan. Masuk, kemudian ternyata di situ rame dan itu gue lihat itu posisinya wujudnya kayak orang manusia biasa, kayak gue ngeliat abang gini. Semuanya begitu. Semuanya. Okay. Di depannya itu kayak ada satu singgasana sama karpet warna merah gitu. Nah itu ada dayang-dayang itu, bisa dibilang dayang-dayang ya gitu kan, karena kan dia sambil kayak begini. Iya. Dua Dipasin. kanan kiri, gitu kan. Terus dua begitu duduk, jadi dia duduk di tengah, gue duduk di samping. Jadi kayak kursi kecil gitu, gue duduk gitu. Ibunya ngomong gini, tolong siapkan makanan. Langsung disiapin tuh sama beberapa mungkin kayak bawahan atau apa, gue nggak paham lah pada saat itu kan. Terus datang lagi, Ndoro Putri makannya sudah siap. Ngomongnya gitu. Ya, pelayannya juga. Pelayannya gitu, ngomongnya ke ibunya itu. Oke, akhirnya ibunya ini ngomong, Rio, yuk kita makan dulu sambil ngobrol. Gitu kan. Duduk. Nah, pada saat gua datang ke satu ruangan makan ini, itu kayak di restoran pagi sore. Jadi semua makanan menunya ada. Udah lengkap lah di atas meja ya. Lengkap, ada kayak ayam bakar, ayam goreng, rendang dan lain-lain itu semua segala ada. macam jenis Gudeg ada semua di situ gitu kan. Lo tanya nggak? Kurang paru goreng nih. Pengennya sih pengen. Cuma gue takut dikasir, ngeri juga. Mahal soalnya. Baik. Terus kemudian, nah masalahnya bang, pada saat gue datang itu piringnya itu bukan kayak piring kita makan yang beling. Piringnya itu kayak tanah liat. Oh iya, piring model zaman dulu. Iya. Nah gitu kan. Nah gelas yang gue minum pun kayak gelas-gelas tanah liat, gitu kan. Sendoknya juga sama kayu. Jadi kita serba kayak kayu gitu loh makannya gitu kan. Yaudah kita makan terus seperti biasa. Nah gitu kan. Cuman pas gue mau ngambil begitu, ibunya ngomong gini. Dia langsung yang tadinya manggil Rio jadi berubah Le manggilnya. Wow, akrab sekali. Tadinya awalnya manggil Mario. Dia manggil Le, doa dulu sebelum makan. Coba ucap doanya gimana? Ayo pimpin gitu. Akhirnya kan kita doa nih, gitu kan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Amin. Makan. Udah kita makan nih berdua. Nah, ibunya ini ngobrol sama gua. Sekolahnya gimana? Lancar enggak gitu kan? Ada temen yang iseng enggak gitu loh. Terus kayak macam-macam kayak PR suka dikerjain enggak. Jadi kayak berasa kayak ini siapa sih sebenarnya? Beneran mak lu ya? Iya kayak beneran. Tapi pada saat gue ngomong gue kayak nyaman bang. Ya gue sih jujur aja ya. Gue ketika gue ngomong sama ibu yang ini sama mak gue jujur lebih nyaman sama ini. Kalau mak gue ngomel mulu. Standar mama gitu kan. Namanya mama ya kan. Terus kayak ngomongnya tuh lembut banget, kayak gue berasa kayak ya Allah adem gitu, berasa gitu, dimong bener gitu loh kan. Setelah selesai kita makan itu, terus kita disajak kayak satu tempat itu ada kayak kolam ikan, nah gitu kan. Jadi kayak nebar kayak makanan gitu loh, sambil ngobrol gitu kan. Udah ngobrol panjang gitu di situ, gue lupa yang diobrolin apaan aja di situ kan. Terus kita balik nih ke singgasana itu, balik singgasana itu, kemudian gue duduk di samping putrinya. Jadi putrinya itu tuh pada saat datang itu dia kayak baju kayak bukan kemben. Tapi ada selendangnya warna biru gitu kan. Dia ngomong gini, mulai hari ini anak ini adalah anak angkatku. Oh langsung dia ngomong begitu? Ngomong kayak gitu. Keren. Mulai hari ini anak ini adalah anak angkatku. Siapapun yang berani yang mengganggu akan berurusan denganku. Gitu kan. Terus bahasa Jawa kayak balik doro atau apa lo, tapi dia ngomongnya Jawa gitu kan. Terus udah singkat gitu. Kan ini singkat nih. Pertemuannya singkat, obrolannya singkat.
Terus gue dianterin pulang. Yaudah yuk kita pulang dulu, takutnya mama khawatir. Ya udah kita pulang. Nah awalnya tuh kita keluar kayak gerbang itu biasa. Tuh. Gerbang biasa tanah, terus hutan kanan kiri depan belakang, terus ngelewatin setapak kayak asap lagi. Mata gue kayak dibawa kabur gitu kan. Tiba-tiba gue posisinya ada di deket ini kalau gue sebut mohon maaf ya. Itu gue posisinya ada di depan SD gue, SD Kayu pagi gitu kan. Mohon maaf gue sebut nih gitu kan. Tiba-tiba dari situ gue tinggal masuk gang. Ayo dek Le pulang dulu gitu kan. Posisinya malam sama gitu kan. Ya udah mungkin kan sebentar kan. Tapi kok malam lagi, tadi siang nih. Gue datang lagi gitu kan. Gue pulang masuk gitu kan, gang jalan setapak, ternyata di rumah gue banyak polisi. Dan tahu nggak bang, pada saat gue pulang itu ternyata itu udah di hari Rabu. Lo tadinya hari Sabtu malam Minggu. Buset, 4 hari ya? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. 5 hari. 4-5 harian. 4-5 hari. Buset. Waduh. Terus lu masuk aja gitu ke rumah? Masuk dengan santainya gitu kan, kalau lu nggak tahu apa-apa. Ya kan? assalamualaikum gitu kan. Emak gue langsung kayak, ya Allah nah dari mana gitu, langsung meluk histeris emak gue gitu kan. Bapak gue semua di situ tuh lengkap, adek gue, tante gue semua lengkap di situ. Ya udah ngumpul lah semua keluarga. Ngumpul, ada polisi 2 orang gitu kan. Terus ternyata gue dilaporkan hilang di situ. Dari Sabtu malam itu. Iya. Buat laporan itu ternyata gue dapat info dari tante gue itu di hari Minggu malam, karena kan 1x24 jam. Iya betul. Gitu kan. Jadi abis Isa itu ternyata nyokap gue ini sama tante gue bikin laporan ke polisi gitu kan. Nggak tahu Polres atau Polsek, nggak tahu gitu kan. Anak gue hilang gitu kan. Akhirnya datang ke rumah lagi, mungkin buat laporan atau kayak ciri-ciri atau apa, nanya perkembangan lah mungkin kali gimana gitu kan. Gue pulang pada saat itu Rabu malam, dan gue posisinya lupa di jam berapa pada saat itu. Terus suasana udah mulai histeris kan. Bokap gue ngomel-ngomel, disangkanya gue kayak habis dari mana gitu kan. Terus kakek gue juga yang dari Bangka Belitung nelpon sama nenek gue gitu kan, gimana, histeris juga, nangis tuh di kampung gitu kan. Terus akhirnya ya udah tuh pecah kan suasana. Akhirnya gue disuruh istirahat udah selesai, besoknya aktivitas seperti biasa. Nah ternyata setelah dari gue pulang itu kurang lebih sekitar seminggu, ternyata itu datang lagi ibunya, ibunya ini. Nah ibunya ini datang, tapi ke kamar gua bang. Langsung ke kamar. Assalamualaikum. Lagi ngapain Le? Gitu, ngomongnya gitu. Lagi baca komik, ngomong gitu kan. Nah posisinya itu kayak mungkin gua rasa orang tua gua lagi nonton TV kali, gitu kan. Nah posisinya emak gua udah tahu bang, udah ngeh. Jadi semenjak kejadian hari Rabu gue pulang itu, gue sering ngomong sendiri, gitu kan. Nah tapi kan mungkin nyokap gue kan nggak sensitif gitu kan, cuman kayak takut anak gue gila apa gimana gitu kan. Gue ngomong sendiri di situ kan, ibunya lagi ngapain Le? Lagi baca komik nih, ngobrol-ngobrol tuh gimana sekolahnya tadi, udah gitu. Terus nggak lama pergi gitu kan. Tapi pada saat datang itu bajunya itu tuh bukan kayak baju putri, tapi kayak baju busana biasa, kayak karyawati, cantik. Tanpa make up tapi bang, gitu kan. Ya, alami gitu kan. Terus setelah dari situ, besoknya lagi, nah ini waktu itu gue sempet disengin nih di sekolahan, disengin pada saat itu. Jadi tas gue itu ceburin di kamar mandi, gitu kan. Diceburin kamar mandi, teman-teman gue pada kata dibully lah, bahasanya dibully itu. Nah terus akhirnya kan gue malam pulang tuh, ya kan, bukan malam pulang, sorry, gue malam stres kan, karena posisi buku pelajaran bahasa semua nih, bahasa semua. Ibunya datang, Assalamualaikum Le, loh kenapa kok nangis gitu kan, mukanya kenapa pucat, jadi sambil diginiin nih, kenapa, gitu. Jadi di samping gue, adek kenapa Le, gitu loh, ya kan. Di samping duduknya di tempat tidur gitu kan. Gue cerita lah tuh, aku dibully masa kecil ya, aku dibully, aku gini gitu kan. Oh siapa yang bully gitu, siapa yang ganggu, ada temen sekolah gitu loh kan. Tas aku diceburin kamar mandi, bahasa semua. Oh begitu, ya wes, ngomongnya ya wes, nanti tak beli buku baru lagi gitu kan, bilangnya nanti beli buku baru lagi. Udah tuh, setelah dari situ gue tidur bang. Gue tidur pagi seperti biasa, gue bangun ada buku baru satu tumpuk, mereknya gue lupa, pokoknya kayak buku-buku tulis SD lah gitu kan. Itu ada satu tumpuk seginian,
baru di depan TV kamar gue. Dan itu gue nggak tahu siapa yang ngasih. Mak gue nanya sama ibu, bukan, mak gue ya mama bukan, sama bokapku juga bukan. Enggak, buku dari siapa? Nggak tahu, itu ada tuh, dilihat sama mak gue, benar ada. Buku satu tumpuk segini. Masih diplastikin buku tulis. tuh ya? Iya masih diplastikin, buku tulis. Kayak habis dari Gramedia, habis beli gitu loh ya kan. Nah habis dari situ ternyata anak yang ngisengin gue dibikin sakit sama si ibu ini. Ibu ini gitu kan. Jadi sakitnya gimana? Panas dingin. Berapa lama? Ada kali seminggu nggak masuk. Sampai itu wali kelas akhirnya jenguk datang. Setelah itu sembuh gak? Akhirnya dia minta maaf, akhirnya sembuh. Oh, jadi setelah dia minta maaf, akhirnya sembuh. Jadi kita kan datang nih ke wali kelas sama teman-teman jenguk lah gitu kan. Terus datang ke sana, terus udah tuh yang guru ngobrol sama orang tua, nah kita nih yang cowok-cowok ngobrol sama anaknya ini yang ngebully gitu kan, yang ngebully gua nih gitu. Terus kemudian dia ngomong, "Yo, maafin aku ya, kemarin aku sempat iseng sama kamu." gitu. Setelah dari situ nggak lama, jadi mungkin gua rasa kayak sore atau malamnya, pokoknya besok dia udah bisa masuk lagi dan mukanya udah seger lagi, gitu. Balik semula ya. Alhamdulillah gitu kan. Nah, jadi semenjak ibu ini ngikut gua, jadi gua bukan ngikut ya, ngangkat gua anak, setiap kalau gua ada masalah tuh seenggaknya alhamdulillah 30% terbantu. 30% terbantu. Dari sisi apa aja tuh? Contoh misalkan gini, gue posisi waktu itu pernah dizolimin di kantor gue yang lama, difitnah. Ya mungkin senggolan lah senior gitu kan. Terus kemudian gue dipecat sepihak sama atasan gue, gitu kan. Setelah dari situ nggak lama, malamnya itu ibu gue datang, ibunya yang ini nih datang gitu kan, ngomong sama gue kenapa gitu kan. Terus kemudian nggak lama besok lusanya gue dapet kerjaan langsung. Langsung pada saat langsung lamar langsung oke, kamu diterima, minggu depan bisa langsung kerja nggak, langsung kayak gitu. Terus sama itu ya? Lumayan. Terus sama beberapa kayak mungkin pembulian waktu gue SMA juga. Jadi gue SMA itu kan istilahnya gue miskin nih bang. Jadi buat bayar uang kas aja nggak mampu gitu kan, seminggu 5.000. Karena kan uang jajan gue cuma 2.000 tuh pada saat itu kan. Gue dikucilkan abis tuh. Gue jadi pernah nih gue sampai sempet gue ditarik sama gue 2008 kelas 1. Gue anak kelas 3 manggil gue nih kak. Jadi tarik ngopi bahasanya, ikut gue yuk gitu kan. Ternyata gue diajak ke satu lapangan itu, terus gue digulung, dikeroyok. Gitu. Berapa orang? Itu sekitar 6 orang, 6 sampai 7 orang. Oke. Gue digulung, jadi alasannya gini, lo yang gangguin cewek gue kan si ini gitu loh kan. Lah kagak, kita emang satu kelas, tapi gue nggak, maksudnya nggak terlalu yang gimana-gimana, dekat pun ngobrol enggak gitu kan. Jadi kayak memancing masalah. Banyak bacot lo, debuk. Nah pada saat gue dikeroyok itu, gue posisi sambil tiduran kan bang, karena udah dipukulin terus kan. Gue begini, tapi pada saat gue begini nih, itu ibu gue tuh kayak meluk dia. Iya. Jadi yang depan gue yang tadinya tuh kencang banget berasa dipukul, jadi enggak, tapi yang di belakang doang. Jadi belakang terasa. Berasa belakang, tapi depan gue nih kayak dada, perut, muka nih aman. Gitu. Jadi cuman sekali yang di muka bikin gue jatuh, terus habis di situ. Nah, setelah dari situ dipeluk gitu, dan itu aman alhamdulillah. Semenjak gue dipukul kayak gitu, malamnya datang lagi. Kamu kenapa dipukul kayak gitu? Gitu kan. Akhirnya gue cerita lah, aku ini miskin, aku ini nggak punya uang, orang tuaku udah bangkrut, gitu kan. Ibarat kata buat jajan aja susah, buat makan aja itu pun ibarat kata kayak maaf ya jadi curhat. Jadi kayak kadang-kadang pakai garam gitu loh, seadanya gitu kan. Terus gitu, ya wes sabar, dicobaan dari Gusti Allah, ngomongnya gitu. Setelah dari situ, ternyata anak yang ngebully gue ini kak, ini semuanya masuk rumah sakit. Kecelakaan jatuh motor. Si 6 atau 7 orang itu 7 orang itu. Semuanya rata masuk rumah sakit. Jadi tapi kejadian berbeda-beda nih. Gitu loh. Yang ini dulu, yang ini pas dulu. Pulang sekolah, mungkin ada pas main gitu. Iya. Jadi semuanya masuk rumah sakit. Dan itu pun yang ngasih tahu itu ternyata guru BP ke teman-teman kelas itu. Nah, terus ternyata jadi gosip, akhirnya kedengeran. Kedengeran nama gue tuh kak di situ pas istirahat. Nah, semenjak dari situ akhirnya kan gue nggak tahu. Jadi dari kecil ini gue ketemu sampai gue SMA, jujur gue nggak tahu namanya siapa. Awalnya nih, karena kan gue manggilnya ibu. Iya. Akhirnya pada saat kelulusan sekolah,
Ibunya datang, ibu ini nih datang, terus kemudian ngasih selamat ya gitu kan. Gue dikasih kayak selendang, ada selendangnya cuman nggak kebawa sama gue tuh di rumah ada. Oh, ada selendangnya gitu kan. Jadi gue pakai itu. Yang warna biru itu selendangnya bukan? Enggak, dia warnanya tuh kayak warna kuning tapi kuning muda. Gitu. Terus kemudian dia cuma bilang selamat ya udah lulus SMA, udah lulus sekolah gitu kan. Terus ini hadiah buat kamu Le gitu kan, gitu loh. Nah setelah gitu akhirnya gue nanya, kita kan manggil ibu-ibu mulu nih, tapi gue nggak tahu namanya siapa. Namanya Nyi Sukma Laras. Nyi Sukma Laras. Namanya bagus. Namanya bagus. Terus akhirnya setelah dari situ, setelah disebutin namanya itu, alhamdulillah sampai sekarang ini setiap kalau gue ada masalah, setiap gue bosan, setiap gue jenuh, Ibu Sukma, ibarat kata ya gue ngomongin Sukma, Ibu Sukma ini selalu datang buat menghibur lah. Tampilannya sampai sekarang masih sama? Masih sampai sekarang. Dan gue sempat udah ngomong juga, jadi suwun lah ya bahasanya ya. Gue mau cerita nih soal ibu gitu kan, kira-kira berkenan gak gitu kan. Boleh, tapi jangan terlalu menusuk bahasanya gitu. Jadi bahasanya pertanyaannya boleh tapi sekedarnya aja. Takutnya nanti jadi kayak dicari-cari tahu, dia nggak suka kayak gitu kan. Oh nggak apa-apa. Jadi ini cuman gue cerita garis besarnya aja gitu kan. Oh yaudah nggak apa-apa gitu. Nah akhirnya, nah ini kalau boleh jujur, mohon maaf nih, kita cerita ngobrol gini, alhamdulillah ibunya ada. Tadi kan gue sempat nanya, dia ada apa enggak? Ada. Sekarang datang. Posisi ada di mana dia? Di situ. Oh yang pakai hoodie nih? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Ada di belakang gitu. Dia kayak sambil senyumnya, cuma senyumnya sambil begini. Gitu. Ini ada artinya? Nggak tahu. Assalamualaikum Bu. Ada artinya nggak sih kalau? Nggak sih, itu gaya anggunnya aja. Oh gaya anggun seorang wanita ya. Dia mendengarkan ya? Mendengarkan sambil senyum. Cuman dibilang jangan terlalu ini, takutnya ibunya ini pemalu. Oh, maksudnya jangan terlalu ditanya dicari tahu detailnya. Dicari tahu. Tadi kan sempat ngomong ibunya muda gitu kan, cantik gitu kan. Tadi gua ngomong gitu kan, dia malu. Oh, oke. Pemalu ya. Ya namanya orang kalau dibilangin cantik pasti kan ya yalah, ada malu-malunya juga gitu. Hari ini masih malu aja. Itu kalau misalnya pernah nanya nggak sih Mario, kenapa Bu Sukma itu ngangkat lu sebagai anaknya? Ya alasannya. Waktu itu sempat nanya. Cuman dia bilang itu kamu nggak perlu tahu. Bilangnya itu kamu nggak perlu tahu. Yeah. Yang jelas istilahnya tuh dia tiba-tiba datang, dia respect sama istilahnya sama gua tuh Kak, gitu Kak. Jadi dia nganggap gua, mungkin dia ngelihat kayak ya hidup gua kesian kali bahasanya zaman dulu, mungkin kan, dia datang. Iya bisa jadi. Jadi permasalahan kan dia waktu dipanggil pertama kali sama Ibu Sukma ini kan pas lagi main di umur 8 tahun, lagi main takut. Dari sekian banyak anak kenapa dia yang dipilih gitu, ya kan? Berarti kan memang ada ketertarikan. Dia melihat elunya gitu ya. Gimana Bu? Ngomong nggak? Nggak apa-apa. Coba deh, ngangguk nggak? Nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Leluhur. Oh, leluhur jadinya. Tapi kalau secara bukan spiritual, ini lebih ke supranatural jadinya. Lu pribadi memang bisa melihat goib atau enggak? Sebenarnya sih gue bukan tipe orang yang kayak ini ya, indigo atau apa gitu ya. Mata gue normal seperti biasa, cuman kadang-kadang itu gue kayak sensitif aja Bang. Oke. Jadi gue kayak berasa aja gitu, kayak ada sesuatu, ada apa tuh kayak gue berasa gitu loh. Cuman kalau untuk nongol itu ya biasa nongol aja gitu. Cuman memang kan mungkin ya Bang ya, kalau boleh jujur, gue tuh dari kecil memang seneng sama yang berhubungan dengan setan. Nonton film pun kadang-kadang itu gue nonton setan horor-horor gitu. Nah, jadi gue kadang-kadang nonton sendirian gitu di TV tuh, yang lain pada tidur tuh orang tua gue masih nyetel nonton tuh. Ya kayak pemburu hantu atau apapun itu ya gue nonton sendirian di situ. Ya mungkin dari situ kali. Gue kayak. Tapi dari keluarga, dari nyokap. Almarhum kakek. Memang ada kemampuan. Iya. Almarhum kakek sempat pernah ngobrol juga sama ibu. Oh iya. Iya. Nah, artinya keluarga lo ada yang tahu dong, ya kan? Ada beberapa yang tahu. Jadi gue sempat dibawa ke ruang pinter juga
Jadi nyokap gue, bokap gue tuh sempet ngebawa gue ke salah satu dukun lah bahasanya, orang pinter di sana paranormal. Dan pada saat di Terawang sama dukun itu, dan ternyata memang gak ada masalah. Jadi memang ngikut tapi nggak ngeganggu, aman-aman aja. Aman-aman aja. Berarti si kerajaan Bu Sukma itu ada di deket area rumah lo itu? Kayaknya sih ada gitu, tapi kok nggak paham bang. Gue belum nanya lagi nih, gitu kan. Mungkin nanti kalau nanti di rumah gue kayak mau nanya lebih detail kan, karena kan gue tipe orangnya kan nggak kepoan gitu kan. Jadi ya udah datang dia ngejaga gue, udah ngerawat gue, alhamdulillah gitu. Ke situ aja sih. Tadi ada pertanyaan yang kocak sih dari Dito. Dikasih duit jajan nggak katanya? Kalau di angkatan dibeliin buku ternyata toh. Iya. Nah, langsung. Itu kan tadi kan Mario bilang sekitar 30% tuh dari hidupnya Mario tuh terbantukan sama Sukma. Kalau tadi buku, nah pada saat udah dewasa sekarang, yang terbantukan apalagi banyak gak? Banyak, terutama teman-teman gue yang istilahnya datang itu cuma buat manfaatin gue. Sekarang kalau gue udah kerja kan, apalagi kan sekarang gue punya usaha nih di bidang makanan. Teman-teman gue yang tadinya menghina gue tuh datang itu banyaknya pada minjem duit doang. Dibilang jangan berteman lagi dengan orang itu. Lebih kayak gitu, jadi ngejaga circle perkawanan lah, pergaulan itu. Jadi jangan sampai gue bergaul sama orang itu lagi. Atau misalkan kalau maaf nih kita kenal nih, misalkan kayak hubungan kerjaan atau apa gitu kan, terus udah diwanti-wanti doang, hati-hati itu orangnya kayak niatnya nggak baik. Jadi kayaknya niatnya nggak baik, jadi nggak langsung ngejudge gitu, nggak langsung gitu. Jadi di situ gue udah bisa langsung ngambil sikap. Gitu. Kalau nggak apa-apa, itu anaknya baik kok. Gitu. Kayak cewek aja nih, sampai sekarang gue jomblo gara-gara itu ibu itu. Ternyata gue diselingkuhin. Dikasih tahu nih. Dikasih tahu. Jadi gue dulu punya mantan gue pacaran itu adalah kali 3 tahun itu. Gue putus karena ibu Sukma ini ngomong, ibu angkat gue ngomong, itu ceweknya nggak bener, gitu kan. Dia cuma mau duitin kamu doang. Jujur iya sih Kak, karena waktu pada saat gue pacaran sama dia, kosan yang bayar gue. Capek. Zaman sekarang ya, jangan jangan mau deh Mario. Iya. Gitu-gitu. Pelajaran. Ada pertanyaan lagi, selayaknya ibu sama anak. Si Bu Sukma suka ngatur-ngatur gak sih? Enggak sama sekali. Kan dia bilang nyokap lu tuh kan cerewet banget bang. Iya, waduh. Tapi lu nyaman sama Bu Sukma karena tidak pernah ngatur. Enggak pernah. Jadi nyokap gue juga nggak pernah ngatur, cuma bawelnya doang, gitu. Nah, lu pernah nggak kayak bertentangan dengan informasi dari si ibu ini? Sama sekali nggak pernah. Jadi terima terus aja ya. Terima terus aja gitu. Karena kan dia setiap kalau ngasih sesuatu ke gue tuh dia nggak ngejas. Kayaknya gitu kan. Jadi dia udah punya feeling gitu kan. Dari situ gue membuktikan benar apa enggak gitu loh. Kalau emang benar ya sudah, kalau enggak ya udah gitu. Cuman alhamdulillah sejauh ini sih dari gue umur 8 tahun sampai sekarang, informasi dari beliau akurat mulu. Akurat selalu. Hubungannya sama apa aja nih? Mulai dari pekerjaan juga. Hubungan keluarga gitu-gitu. Tadi kan ada hubungan pribadi. Pertemanan, terus kayak tadi kerjaan. Nah, ini yang usaha gue makanan ini itu referensi dari beliau. Kamu kan pinter masak, kenapa nggak kamu coba ini aja buka kayak dagang makanan gitu kan, nasi atau apa gitu kan enak tahu. Gue coba bang awalnya 3 hari seminggu gitu kan, dan ternyata alhamdulillah sampai sekarang pengalamannya ya lumayan lah gitu. Gue masih startup sih, tapi alhamdulillah so far bagus sih gitu dibandingin kerjaan gue yang lama. Sebelumnya lu kerjaannya apa? Gue kemarin itu pernah dikerja di salah satu, bukan e-commerce ya, lebih ke kayak produknya parfum pada saat itu. Cuman lebih ke online shop. Gue BD-nya, developmentnya, bisnis developmentnya di sana. Cuman gue bertentangan sama ownernya, akhirnya gue keluar. Gitu. Dan yang nyuruh gue keluar dia, nggak bagus kan? Ya red flag lah bahasanya. Gitu. Nah, ini sampai sekarang dari lo kecil sampai sekarang kan lo bilang ada sebagian anggota keluarga nih yang udah tahu. Nyokap bokap tahu nggak? Nyokap bokap tahu, tapi nyokap gue pernah dimimpiin. Nyokap pernah dimimpiin? Iya. Nyokap pernah dimimpiin, ibarat kata kasih pesan anakmu dijaga gitu. Cuma kayak gitu aja sih. Kalau bokap sih belum pernah ketemu. Cuman tahu cerita dari almarhum kakek gue sama ya udah itu aja tuh, sama yang dukun itu. Cuman kalau nyokap gue udah pernah. Kalau fisik secara kayak kita gini bang, kayak gue biasa gitu nggak pernah.
Nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Tapi tanggapannya mereka ke kejadian yang lo alamin ini gimana? Mungkin agak shock sih. Ya, Kalau gue bilang. Ya ibaratnya kalau ibu asuh itu layaknya seperti kita ya, Iya. ya kan. Nah ini sosoknya memang sosok yang bukan yang gampang dilihat gitu kan. Dan hanya lu yang bisa ngelihat kan. Iya. Iya kan. Ada beberapa juga yang kayak yang ustadz atau siapa itu yang bisa ngeliat juga. Jadi dia tuh nggak sembarang ngeliatin. Ngewujud itu nggak sembarangan dikasih. Jadi cuma orang-orang tertentu doang. Terutama yang nggak punya hati kotor lah bahasanya. Dengki atau apapun sifat-sifat yang buruk gitu tuh dia mau nongolin muka gitu. Istilahnya wujud gitu. Wujudnya. Gitu. Nah, lu kan baru 1 kali nih, menurut cerita lu nih ya, lu baru 1 kali kunjungan ke istananya lah dia. Iya benar. Nah selama ini kan dia terus nih datengin lu, lu nggak pernah ke sana lagi? Sering diajak, cuma gue nggak pernah mau. Kenapa? Karena PR banyak waktu itu. Jadi ngajak karena masa sekolah. Terus belakangan ini nggak ada kepengenan. Kalau untuk yang gitu? 1 tahun ini enggak, cuman dari 2020 mundur. Terakhir itu 2021 ke sini udah nggak pernah. Jadi 2020 pada saat Covid. Ada perbedaan nggak dari yang pertama lu datengin istananya sama yang terakhir lu datengin? Enggak, maksudnya gue diajak tapi belum datang lagi kedua. Diajak doang. Diajak doang. Ayo mampir ke rumah ibu gitu kan, main gitu. Tapi gue nggak bisa. 1 karena waktu itu gue ada PR karena sekolah. Kedua gue kerjaan banyak. Waktu kerja pengen sini ntar rencana kalau misalkan emang diajak gue mau ke sono kan lagi santai ibaratnya gitu. Sorry nih gue kepo dikit ya. Nggak apa-apa, aman. aman. Gue penasaran juga soalnya, iya kan. Kalau datang tuh kostumnya itu aja ibu atau gonta-ganti kostum gitu? Ada beberapa sih kadang-kadang dia pakai baju kayak karyawati, bukan karyawati ya, kayak cantik sih kalau baju kerja gitu kan, yang benar-benar elegan. Sama kadang-kadang tuh dia nunjukin powernya dia seorang putri dengan pakai kemben kayak selendangnya itu loh yang di pinggang itu sih. Kadang-kadang. Ya artinya dia nggak kaku gitu. Kaku. Pengen tahu aja. Karena kan ada beberapa pernah dapat cerita juga kan. Dia tuh memang pakaian kerajaan aja kalau datang. Nggak ada kostum lain. Iya. Sekalipun dia berubah-berubah ya paling aksesorisnya aja yang berubah gitu. Ya kalau ini kan beda nih. Iya. Gitu. Karena pada saat datang ke tempat ketemu gue juga pun yang pas kecil dia bajunya pun baju kayak ya udah kayak baju kerja. Nggak kayak gue nggak curiga gitu loh awalnya kan. Ya kalau misalkan dia pakai kemben pakai selendang gitu gue langsung kabur kali malam-malam. Iya bener itu ngagetin. Iya. Rio siapa Mbak gitu. Ngacir gue bang. Iya kalau sempet ngacir loh. Selamat malam, yuk kita nari. Itu kan pasti kabur orang. Tapi gue pikir ceritanya dia nih bener-bener dia cuma pas kecil doang. Tapi ternyata sampai sekarang. Dan si Ibu Sukma ini dia pernah nggak cerita sama lo bahwa saya mau ngangkat anak 1 lagi deh? Pernah nggak kayak gitu? Cerita sama lo? Enggak. Atau mungkin dia cerita selain lu tuh ada anak angkat yang lain gitu loh. Udah dijawab nggak mau. Barusan nggak mau. Dia bilang tunggal ya. Dia bilang tidak akan. Anak angkatnya tunggal berarti ya. Tunggal. Cuma 1 aja gitu. Tunggal. Ya? Dari Bu Sukma ini ada ilmu yang diturunin ke Mario nggak sih? Jadi kayak mungkin dikasih mustika ajian apa gitu. Atau mungkin benda-benda pusaka gitu ya. Kalau pusaka nggak ada, ilmu nggak ada, ajian-ajian apapun nggak ada. Cuman 1 kalau benda itu yang selendang itu hadiah lulusan. Yang kedua mungkin kalau menurut gua nurunin dari segi pengetahuan. Karena sekarang ini kan pengetahuan gue kan istilahnya untuk di bidang bisnis kecil-kecilan ya. Kan gue startup nih, baru mulai nyoba kan. Tiba-tiba kayak gue belum pernah nyoba tapi kayak gue udah tahu aja gitu. Habis ini kemana. Jadi kayak gue udah paham aja gitu Kak. Udah ada di sini. Udah ada umpul di otak. Nah ini kan gimana cara menurunkannya kayak ke si Mario ini ya? Ya kalau menurut gue ya, sepengetahuan gue tuh karena Rio ini udah open, udah nerima keberadaan si ibu ini, udah connect. Ya nggak? Lumayan. Jadi makanya kalau misalnya si Mario lagi stres, lagi ada masalah, connect juga dia. Ibu Sukma langsung hadir. Makanya dia bisa langsung datang. Oh gitu. Lumayan.
Nah, ini gue dengar cerita dia tuh lumayan merinding karena gini, kok bisa ya ada sosok seperti Ibu Sukma ini yang ya gimana ya? Ternyata kita benar-benar hidup berdampingan itu benar-benar berdampingan banget ya. Berdampingan. Dan gue masih ada penasarannya nih Om. Lu boleh nanya. Boleh dong, lu boleh nanya. Boleh. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa, aman. Apa-apa ya. Ibu Sukma aman ya? Aman. Iya dong, karena kan Aman. udah hadir. Udah hadir, ya kan? iya. Nah, jadi gini, lu pernah gak sih ada kepikiran gitu ya? Nih gue kenal dengan Ibu Sukma, sementara gue orang real, Ibu Sukma kan non real kan? Non real. Ini ada efek sampingnya nggak ya? Atau ada feedbacknya nggak ya? Ke diri gue misalnya gitu. Ada nggak tuh lu pikiran-pikiran kayak gitu? Awalnya nggak ada. Oke. Dan sampai sekarang pun sebenarnya juga jadi gini, awal-awal itu nggak ada, tapi semenjak pada saat perubahan yang gue alami itu lebih ke kalau feedback ya, dampak yang gue alamin itu otak gue lebih pintar Kak. Nggak lebih, justru nambah. Maksudnya istilahnya tuh gue yang tadinya tuh cuma secara teori doang, gue jadi kayak gue mau langsung eksekusi lapangan nih, gue udah paham. Udah nggak usah ngomong sama gue udah paham kesini udah. Gitu ya? Udah. Nah makanya kan itu tadi gue berhubungan dengan kantor itu, jadi setiap kalau gue kerja, project gue selalu jalan dan bagus, gue di-cut. Dizolimin akhirnya. Dan ada salah satu kantor di daerah Jakarta Barat pada saat itu di bidang bridal sih, gitu kan. Bangkrut Kak, gara-gara ngekat gua. Tutup total. Iya. Luar biasa. Boleh dicek abis ini. Ntar kita ngobrol. Ada. Nah ini wah, gua yang ini nih ajaib ya ceritanya ya. Karena memang nggak banyak orang bisa ngalamin kayak gini. Iya. Iya kan? Iya. Bisa jadi ada Mario lagi yang lain, tapi nggak mau cerita. Ya. Bisa jadi. Iya kan? Bener. Tapi Karena ngomong-ngomong Om, nih Mario bisa sampai mau cerita gini, alasannya apa ya? Sebenarnya kayak gue pengen berbagi kisah aja, pengalaman gue aja gitu. Karena kan jujur biasanya ya, yang kalau yang kita bicaranya yang umum godam. Oke, Kodam kan biasanya kan itu ada yang kayak berwujud A, B, C segala macam, dan itu pun ada yang kayak ilmu-ilmuwan. Iya, betul. Tapi gue murni Kak, gue nggak belajar apapun itu, dan gue nggak bisa bilang ini godam. Tapi kalau dibilang ibu angkat, iya pendamping. Unik, karena gue ibarat kata gue nggak ngerti apa-apa, yang tadinya itu kayak diangkat anak ini kan, terus tiba-tiba gue diangkat anak, kayaknya ini unik nih, harus gue ceritain nih, gitu kan. Maksudnya gue mau berbagi kisah karena ini aja sih, gitu loh. Sebenarnya Mario, kalau menurut gue ya, ini khodam juga. Cuma ini khodam karena bahasa khodam itu di Indonesia udah seolah-olah kayak jago. Iya, benar. Gitu. Kan khodam itu kan pendamping juga. Oh gitu sih ya. Artinya ya. Pendamping juga. Jadi mau bentuk apapun selama dia mendampingi lo ya dia khodam statusnya. Setahu gue begitu. Setahu ya. Dan alhamdulillahnya lu didampingi dengan baik. Iya. Gitu. Efeknya juga baik ke lu gitu ya kan. Karena ada khodam-khodam atau pendamping yang efeknya juga jadi jelek. Oh iya. Karena kita sempat yang bikin ngebahas emosi juga kan. lah gitu. Bikin sembelit mulu lah gitu. Kenapa gue murus-murus mulu Senggol gitu. bacok ya kan. Iya. Nah, ini dia menang banyak nih. Maknya 2. Maknya 2. Iya. Cuman yang ngatu gak ngasih jajan. Yang satu gak ngasih jajan katanya. Malah sekarang lu yang ngasih jajan mulu ya. Iya. Tuh kan. Ya, namanya gue udah gede ya udah kan. Gede. Gantian benar. Yang penting sekarang lu udah ada usaha walaupun baru mulai, tapi kalau lu jalanin terus akhirnya usahanya itu kan membuahkan hasil. Insyaallah. Ya kan? Yang namanya usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil. Benar. Ya kan? Benar enggak? Benar. Kak, kita harus closing. Nah, kira-kira nih dari lu apa yang sebenarnya dialamin sama Mario dan gimana caranya kalau misalnya ada orang juga yang ngalamin nih sama kayak Mario, ngadepinnya harus gimana? Ya. Jadi dari lu cerita awal ya sampai tadi selesai. Intinya kalau yang gue pahamin nih Mario. Jadi memang ada beberapa anak-anak kecil itu ketika dia menuju nambah usia harusnya
mata batinnya udah ketutup, dia belum. Yang pada akhirnya dia bisa ngelihat berbagai macam gitu, hal-hal yang sifatnya goib gitu. Yang tidak kasat mata gitu ya. Nah mungkin salah satunya Mario nih. Pada saat itu belum ketutup. Usia berapa tadi? 8 tahun. Kalau nggak salah itu maksimal di 10 tahun deh. 10 tahun. 10 tahun itu ketutup total. Oke. Gitu. Tapi ada juga yang enggak kan? Ada juga yang enggak ya, keterusan. Bablas gitu. Dia. Karena mungkin sensitifnya tanpa dia sengaja dia keasah. Gitu. Jadi yang dialami sama Mario ini besar kemungkinan juga ada dialami sama orang-orang lain. Oke. Mungkin hanya beda versinya aja. Mungkin yang ini Mario ke mana gitu kan dengan Ibu Sukma. Mungkin yang lain juga ada yang kemana gitu. Nah status anak angkat itu sebetulnya yang gue tahu itu tergantung Mario terima atau tidak. Jadi anak angkat itu. Ketika Mario terima, jadi tuh. So far sampai sekarang lo terima ya? Alhamdulillah terima. Makanya jadi tuh. Nah pertanyaannya nih sebelum kita nutup nih, maaf nih pertanyaannya nambah gue. Kalau dia nggak terima, apa kejadiannya Kak? Sebenarnya sih nggak juga. Ada kemungkinan kalau dia suka banget nih sama Mario gitu ya. Ya dia akan berusaha terus sampai Marionya mau. Kalaupun Marionya kekeh, nih udah berusaha tapi Marionya juga tetap nggak mau juga, ya nggak bisa juga. Nggak akan kejadian juga gitu. Jadi ya tidak bertepuk sebelah tangan Om. Iya, bisa jadi Bu Sukma mencari lagi yang lain lagi untuk diangkat anaknya. Cuma memang karakter yang dia harapkan tuh ada di Mario. Ya mungkin akhirnya dulu Mario sering dibully apa segala macam, itu pun akhirnya menjadikan Mario seperti sekarang. Insya Allah. Ya kan ya. Itu menjadi sebuah kekuatan. Ih keren banget. Luar biasa. Mario thank you ya ceritanya. Makasih ya. Thank you udah datang di sini. Salam buat Bu Sukma ya. Siap. Gitu. Bu Sukma makasih banyak. Dijagain Marionya gitu. Om Bre, Mas Bre, Tante Bre, sorry ya jangan lupa aktifin lonceng untuk update video-video terbaru. Subscribe. Ya, terus subscribe juga dan juga super thanks ya, terima kasih. Makasih tuh ya yang sering super thanks tuh. Bimyu ya gue siapa namanya? Bimyu. Oh Bimyu. Thank you buat makasih banyak. Apa namanya teman-teman, pokoknya subscribe lah kita. Kimata tuh keren banget. Alright. Makasih ya. Yo bye.